sesungguhnya khomer, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, najis, kotor, min amali syaiton, perbuatan setan, fajtanibuhu, tinggalkanlah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Setelah ayat ini turun, Pak, itu di kota Madinah pada waktu itu kebanjiran khomer. Kan khomer yang galonan itu langsung dibuang ke depan-depan rumah mereka, Pak. Bukan botolan lagi. Nah, setelah ayat ini nggak ada pertanyaan-pertanyaannya lagi, karena ayat ini menegaskan nggak boleh gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berkah ini kita bisa kembali hadir bermuajahah, bertatap muka setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat asar berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini tema yang kita akan bahas, ya, kita masih menuntaskan kajian kitab fikih as-sahih fi fiqh sunnah, dan tema kita masih membahas seputar tentang fikih kuliner, Pak, ya. Karena ini belum tuntas, kita selesaikan terlebih dahulu, yang insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan selingi lagi dengan kembali mengkaji kitab hikam, ya. Jadi kita selingi kitab fikih, ya, seputar tentang masalah hukum-hukum syariah. Kemudian kita selingi dengan mengkaji kitab hikam sebagai bagian daripada kitab tasawuf atau tazkiyatun nafs. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kalau tidak salah kita sudah bahas, ya, hal-hal yang tidak diperkenankan untuk kita makan karena statusnya haram berdasarkan hadis, kalau nggak salah, ya, berdasarkan sunnah Nabi dan berdasarkan ayat Al-Quran. Masih ingat Bapak Ibu apa saja? Kalau di dalam Al-Quran tidak begitu banyak, cuma 5 saja, ya. Hurrimat alaikumul mayyitah, ya, bangkai. Al-mayyitah itu terjemah harfiahnya al-mayyitah, mayyit, bangkai. Artinya binatang yang matinya bukan karena proses penyembelihan secara syar'i. Mati karena mati sendiri, mati karena jatuh dari ketinggian, mati karena tercekik, mati karena ditanduk, ya, istilahnya dengan tandukan binatang buas atau diterkam dan yang lainnya. Nah, ini sudah kita bahas. Kecuali ada 2 jenis bangkai makannya diperbolehkan. Masih ingat apa, Pak? Bangkai ikan. Artinya ikan itu nggak perlu kemudian harus disembelih. Ya, Bapak Ibu beli ikan teri 2 kilo disembelih satu persatu kan lama kan itu kan. Mati sendiri boleh. Ya, itu bangkai ikan. Yang kedua apa? Al-jarad, belalang. Yang ketiga ada pengecualian, kata Nabi, uhillat lana mayyitatani waddamani. Telah dibolehkan bagi kami 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Hukum darah itu nggak boleh, betul kan, Pak? Dalam Al-Quran, Pak, hurrimat alaikumul maitatu wadamu, darah. Nah, darahnya ini maksud daman masfuhan, darah yang mengalir, ditampung, dikumpulkan, kemudian dibekukan, dipotong-potong, misalkan itu kan. Nah, itu sepakat, gak ada perbedaan. Tapi ada jenis
darah yang diperbolehkan. Sebenarnya ini nggak termasuk darah karena bukan darah, cuma mungkin mirip-mirip gitu. Ya, apa yang maksud al-kabid wan natihah? Kabid itu apa? Jantungnya binatang sembelihan kita dan ati gitu. Itu kan mirip-mirip darah gitu ya, seperti itu. Walaupun itu statusnya bukan darah sebenarnya. Itu kata Nabi, Pak. Ya, jadi hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, daging babi clear. Gak ada pengecualian, mau bulunya, mau tulangnya, mau minyaknya gitu kan. Kalau babi itu udah gak ada khilafiyah lagi. Wa ma uhilla li ghairillah, binatang yang tidak karena disembelih. Ya. Pakai bismillah. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan binatang yang disembelih tapi ditujukan buat berhala. Nah, cuma 5 berarti Pak ya. Itu dalam Al-Qur'an. Nah, kalau berdasarkan hadis Nabi, masih ingat apa saja, Pak? Kullu dzinabin minas siba, setiap binatang yang bertaring menyerang, ya, buas. Nalurinya itu menyerang karena bertaring. Nah, disebutkan apa saja? Ya, terserah. Karena mungkin terlalu banyak, nggak disebutkan satu persatu. Ya, pokoknya kalau ada binatang bertaring, tabiatnya itu menerkam, menyerang, nggak boleh dimakan. Anjing, kemudian singa, macan, ya. Ular, nah, ular masuk bertaring nggak Pak? Ya, kalau ular memang kaidahnya diharamkan itu karena binatang ini boleh dibunuh kata Nabi. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh, disimpulkan oleh para ulama karena boleh dibunuh. Oh, berarti apa? Makannya nggak boleh gitu ya. Itu kaidahnya. Ma amara syari biqatlihi hurrima akluh. Itu kaidahnya. Kemudian apa lagi? Kullu dzi makhlabin minat thair, setiap burung atau hewan unggas yang menyambar gitu kan, dengan paruhnya, menyergap dengan cakarnya, itu nggak boleh dimakan. Burung elang, burung gagak dan yang lainnya. Ada yang pernah makan daging burung elang Pak? Kalaupun ada, mahal harganya kali ya. Itu nggak boleh. Oke, udah kita bahas ya. Tapi ada apa namanya itu, ada burung kuntul kan, itu masuk binatang yang menyambar gak Pak? Kemarin ada yang nanya, Ustaz, burung kuntul gimana? Kan dia makannya pakai paruhnya. Kalau itu kan nggak menyambar ya kan? Kadang bebek saja makan ikan pakai paruhnya gitu kan, itu kan. Menyambar itu Pak. Ya. Udah kita clear. Kemudian yang ketiga Pak, al-jalalah. Nah, kita ulangin dulu Pak, al-jalalah. Masih ingat jalalah itu apa? Binatang yang sebenarnya hukum asalnya itu boleh dimakan, cuma karena makanan kesehariannya bendanya benda najis. Nah, itu namanya jalalah. Nernak ikan lele misalkan itu kan, ya karena biaya pakannya itu mahal, pakai apa namanya itu, pelet ya sini. Ya, pokoknya kalau ada bangkai ayam semua dikasihkan itu kan. Nah, itu namanya jalalah. Ini berlaku buat ikan saja, apa saja. Kita punya sapi misalkan, makanannya yang najis, setiap itu yang najis itu secara fisik, namanya jalalah. Ayam juga sama. Nah, cuma keharaman jalalah itu temporer, keharamannya itu. Boleh dimakan tapi setelah melalui proses karantina, hubisat. Karantina akan dulu, dipuasakan dulu tuh ikannya gitu kan. Atau diganti makanannya dengan makanan-makanan yang memang tidak najis, itu boleh. Jalalah. Terus apa lagi? Kemarin kata Nabi, binatang yang boleh dibunuh berarti gak boleh dimakannya. Itu kesimpulan para ulama. Yang boleh dibunuh itu Pak, cicak, al-waza. Ya, al-waza itu kalau dilihat di kamus itu cicak. Tapi ada yang mengartikan toke. Ya. Karena gambarnya mirip-mirip toke gitu kan. Tapi sebenarnya al-waza itu cicak. Al-hayyah, ular. Jadi pengharaman ular itu bukan karena bertaringnya saja, karena bukan tabiatnya menyerang saja, karena memang itu binatang boleh kalau ada di rumah kita, itu boleh kita bunuh. Bahkan ketika sedang ihram pun, ihram ya, yang nggak boleh kita bunuh binatang,
Itu khusus binatang itu diperbolehkan gitu. Yang nggak boleh itu kan menyembelih binatang buruan gitu kan. Ya walaupun faktanya sekarang nggak ada orang ceritanya haji dan umroh sambil berburu kan. Dulu ceritanya mungkin zaman dulu itu kan. Ya karena ada unta di tengah gurun pasti ada yang punya kan itu, bukan unta liar gitu. Ya. Nah itu. Terus amara syari, manaha syari biqatlihi hurrima akluh. Apa yang menurut syariat tidak diperbolehkan untuk ditangkapnya, maka berarti makannya juga nggak boleh. Itu kesimpulan para ulama. Apa Pak binatang yang nggak boleh ditangkap kata Nabi? Di antaranya ad-dibda. Dibda itu kodok, suike ya. Bukan suike itu ternyata bukan jenis kodok Pak. Suike itu ternyata masakan ya, bumbu gitu ya. Bumbu suike itu bumbu ternyata. Saya dulu taunya suike itu kodok, suike Purwodadi gitu kan. Bukan kodoknya sebenarnya, ramuannya, rempah-rempahnya gitu. Nah cuma kalau rempah-rempahnya itu dibuatkan buat masak kodok, karena itu jadi apa, kodok suike gitu kan. Boleh nggak Pak? Nah khusus tentang suike ini memang di antara para ulama ada yang boleh kan, karena memang kesimpulan pengharamannya itu debatable gitu kan. Artinya itu sebuah interpretasi. Beda dengan pengharaman tadi, Bu. Pengharaman makan binatang yang bertaring, menyerang, menyergap, itu kan kalimatnya jelas kata Nabi, ya, kullu dzinabin minasiba fa'akluhu haram. Setiap binatang yang bertaring, menyerang, memakannya, kalimatnya jelas. Nah, tapi terkait dengan kodok, ya, terus kemudian apa lagi, Pak? An-namlah, semut, ya, kemudian an-nahl itu lebah, ya. Kalau laron boleh gitu ya. Kalau laron itu berarti masuknya belalang, ya, itu diperbolehkan, ya. Nah, ada kata Nabi 5 binatang yang memang Nabi melarangnya untuk menangkapnya. Disimpulkan, oh kalau begitu berarti Nabi melarang menangkap, berarti menyembelihnya nggak boleh. Tapi karena kalimat dari Nabi itu adalah larangan untuk menangkapnya saja, kemudian ditafsirkan oleh sebagian para ulama, tafsirnya berbeda. Kalau ditangkap untuk dimanfaatkan, untuk dimakan, katanya boleh, misalkan itu ya. Nah, itu yang dipahami oleh salah satu ulama, tokoh dari ulama Persis itu, Hasan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Halal Haram Hasan tuh, tebal segini, itu ketika bicara tentang kodok itu dia membolehkan gitu kan, seperti itu. Kenapa? Ya tadi karena larangannya itu dilarang untuk menangkapnya, tapi kalau disembelih, dimakan, itu diperbolehkan. Itu sebagian kecil ya. Tapi kalau Bapak Ibu rahimakumullah, nggak tahu ada yang pernah makan daging kodok nggak Pak? Ya, kalau misalkan pernah, ya itu pilihan. Karena kebetulan saya pernah sekali dulu Pak, lagi mondok gitu kan. Kalau di kampung itu, kalau malam Jumat itu biasanya kan santri itu nyari belut Pak, sawah, pakai patromak gitu kan, nyari belut. Nah, biasanya kalau sudah di sawah itu pasti ketemu dengan kodok. Udah bunyi dari kejauhan, didekat, ditangkap Bapak itu. Ya karena ngikut pendapat Hasan, ya maaf itu kan waktu itu, udah ditangkap, dimasak, diopor Pak. Rasanya gimana? Kayak ayam itu persis. Rasanya itu kayak opor ayam aja gitu kan. Ya, kenapa kota Hasan boleh kan itu kan gitu. Tapi itu ya dulu pernah, cuma sejak itu nggak pernah lagi. Karena baca dalam kitab ini disimpulkan oleh para ulama itu nggak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Dalam sebuah riwayat, ad-difda ini pernah terjadi di zaman Nabi. Itu ada opini di kalangan para sahabat, itu ada tabib. Tabib itu ahli pengobatan, ya, herbalis. Diyakini bahwa ad-difda itu obat, mengandung obat. Para sahabat senang kan itu kan, oh kalau begitu, wah ditangkap aja kan itu obat. Nah, Nabi mendengar dan sejak itu Nabi melarangnya. Ceritanya gitu. Disimpulkan, oh kalau begitu berarti nggak boleh dimakannya, gitu ceritanya. Ya, tadi ini khilafiyah, Pak.
Nah, dan dalam kitab ini kemudian ditutup setelah membahas tentang masalah yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi. Ya, diakhiri dengan pembahasan bahwa semua yang disebutkan ya oleh Allah dalam Al-Quran maupun menurut hadis beberapa riwayat yang sampai kepada kita itu dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi darurat, maka yang haram itu bisa menjadi halal. Ya, babi haram sudah jelas, Pak. Tapi kalau suatu saat misalkan kita di suatu tempat gak ada makanan lagi gitu, yang halal, dan kalau kita nggak makan daging babi itu menyebabkan kita mati, maka itu kita diperbolehkan. Ya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran kan, Pak. Famanidturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang kalian sedang dalam keadaan idtur darurat. Nah, cuma daruratnya itu ukurannya apa, Pak? Darurat itu kalau seandainya nggak makan itu mati, itu darurat. Jadi kalau masih bisa bertahan belum darurat. Nggak ada makanan lagi. Kecuali ini apa? Babi lewat, tangkap, disembelih gitu. Boleh. Tapi syaratnya ghaira bagin, jangan melebihi batas keperluan hanya sekedar menyelamatkan nyawa saja. Mentang-mentang lagi halal sisa ini 2 kilo lumayan pulang misalkan itu nggak boleh. Atau kemudian berulang lagi gitu kan dalam satu momentum itu nggak boleh. Nah, itu pengecualian. Maka dari sini kemudian lahirlah sebuah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu bisa menghalalkan yang tidak boleh, bisa menghalalkan yang haram. Dan ini berlaku untuk semua urusan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pembahasan kuliner belum membahas bab minuman, maka ya belum tuntas. Maka berikutnya sekarang kita akan bahas bab minuman. Kalau makan nggak minum, pasti harus minum kan Pak ya gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya, kalau minuman apa sih yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, sebagaimana bab makanan, minuman juga kaidahnya sama Pak. Untuk menentukan minuman ini boleh atau tidak, kaidahnya Pak, al-aslu fil usyribah al-hil. Hukum asal masalah minuman itu semua halal saja Pak. Boleh saja silahkan ya. Yang namanya minuman silahkan saja gitu. Illa waradan nasu bitahrimih, kecuali yang disebutkan secara teks bahwa minuman itu tidak diperbolehkan. Teks apa? Teks Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Jadi kalau ada minuman, udah minum aja gitu kan. Hukum asalnya bebas, asalkan itu tidak diharamkan. Nah, khusus sebab minuman cuma satu yang diharamkan dalam Quran maupun Sunnah Nabi, apa Pak? Khamr saja. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 90 ayat 91. Jadi cuma satu saja Pak, khamr. Sesungguhnya khamr itu, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dan maisir, judi. Nah, ini sebenarnya ini kalau judi, kemudian wal ansab, berhala, wal azlam, mengundi nasib. Rizsun itu najis. Min amalis syaitan, itu termasuk bagian daripada perbuatan setan. Kenapa Pak? Setelah bicara tentang khamr, bicara tentang judi, berhala dan ngundi nasib. Ini menunjukkan bahwa kalau khamr itu ya itu tidak bisa dilepaskan dari judi. Judi itu pasti berhubungan dengan khamr kan, iya kan? Nah, lagi judi kalau enggak sambil minum khamr kan enggak asik, pasti minum khamr misalkan itu kan. Itu selalu dikaitkan Pak. Nah, apa itu khamr? Ya. Khamr itu Pak, minuman. Artinya sebenarnya itu minuman. Kalau diminum itu nggak menyebabkan mati, cuma menyebabkan apa? Mabuk.
Disebut khumr. Khumr itu artinya kan menutup kesadaran gitu. Ya. Kenapa? Karena mengandung alkohol. Nah, alkohol itu kan jenisnya tuh kalau dilihat di menurut para ahli kimia itu alkohol itu ada 3, Pak. Satu namanya itu etanol, yang kedua metanol, yang ketiga isopropil. Etanol itu alkohol, ya, atau minuman yang mengandung alkohol itu namanya etanol. Etanol itu ada pada bensin itu metanol, gitu. Ya. Tapi sekarang kemarin katanya ada etanol, dengar ya, gitu kan. Di dalam bensin itu ada alkohol, gitu kan. Cuma itu kan bukan minuman, bensin itu racun. Ya. Nah, khamr itu adalah minuman yang mengandung etanol, gitu. Dan ada pada bisa jadi di anggur merah misalkan itu kan, kemudian whisky, kemudian vodka, ya, misalnya merek-merek sih. Nah, itu sudah ada yang mengandung etanolnya. Nah, kemudian yang kedua metanol. Kalau metanol itu ada pada obat antiseptik gitu ya kan, hand sanitizer kan itu kan. Kalau orang mau ngoperasi itu suka dibasuh dingin gitu ya. Nah, kalau isopropil itu ada pada pelarut cairan yang padat, dan biasanya juga metanol itu dicampur pada spiritus, bensin gitu kan. Nah, kalau bicara tentang metanol dan isopropil itu bukan minuman gitu kan, dan nggak dibahas. Jadi kalau ditanya apa hukum metanol sama isopropil, ya itu racun gitu ya. Terus kalau diminum mati, ya berarti apa? Ya nggak boleh lah gitu kan. Seperti Bapak Ibu nanya, kalau minum baygon itu hukumnya, baygon itu halal haram gitu kan? Kan nggak ada tuh dalam Al-Quran kan itu kan. Yang kan nggak haram itu apa? Khamr gitu kan. Kenapa? Karena baygon itu bukan minuman gitu kan. Kalau dipakai buat membunuh nyamuk ya boleh, halal gitu kan. Cuma kalau sudah diminum itu nggak bakal mabuk, mati gitu kan. Yang jadi haramnya itu Pak, dengan sengaja orang mati ya itu nggak boleh gitu kan. Ya, bunuh diri itu kan nggak boleh, dosa besar itu gitu ya. Nah, kalau dengan minum baygon itu dipastikan diduga keras mati, ya itu menjadi nggak boleh, jadi haram gitu kan. Ya, minum bensin, minum spiritus misalkan, ya kalau itu diminum menjadi nggak boleh. Tapi kalau dipakai buat bahan bakar motor ya boleh gitu kan, seperti itu. Makanya nggak dibahas. Kenapa? Karena itu bukan suatu yang menjadi konsumsi kita. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya khamr. Nah, khamr itu kalau diminum nggak mematikan Pak gitu kan, cuma memabukkan saja gitu kan. Cuma memabukkan saja, membuat kesadaran hilang, mabuk ya. Nah, karena itulah di antara hikmahnya kemudian Allah mengharamkan. Dan tentu untuk mengharamkan khamr itu panjang ceritanya gitu kan. Kenapa Bapak Ibu? Karena khamr ini sudah menjadi minuman keseharian bahasa Arab Pak. Sudah mengakar gitu. Jadi di rumah itu bukan botolan, galonan Bapak Ibu. Kan udah minuman seperti kita minum air teh gitu Bapak Ibu. Dan untuk mengharamkannya karena sudah menjadi minuman keseharian itu enggak langsung diharamkan begitu saja, bertahap, tadarruj. Mulai awalnya itu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu belum haram loh Pak, masih boleh khamr kan itu kan diminum. Ini menurut sebuah riwayat ayat ini turun itu ketika para sahabat makan sore ya, makan malam. Setelah makan itu minumannya khamr gitu. Setelah minum tiba waktu sholat maghrib. Sholat maghrib kan bacaannya jahar ya, dikeraskan. Nah, pada waktu itu salah satu sahabat yang jadi imam menurut sebuah riwayat itu Umar bin Khattab Bapak Ibu. Pada waktu itu dia itu kan masih halal gitu kan. Mungkin sahabat yang lain juga kan masih minum gitu kan. Ya, sholat setelah baca Fatihah, baca suratnya Al-Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kan ayatnya mirip-mirip loh Pak. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma abadtum
apa saya juga kadang lupa kan itu kan, kalau nggak benar-benar hafal itu bulak-balik tuh. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Setelah itu apa? Wala antum lagi kan itu kan. Lalu bulak-balik nggak selesai kan itu kan. Karena hilang ini apa namanya? Hilang kesadaran, mabuk. Itu kebalik-balik, Pak. Ya. Itu ayat la abudu ma wala ta'budun itu bolak-balik. Karena kan mabuk. Kata Allah, udah babar, enggak usah salat. La taqrabus sholata. Jangan deket salat, enggak. Percuma salat kemudian enggak sadar yang kau baca kan, apalagi maknanya kebalik-balik. Nah, itu apa? Belum haram. Enggak lama lagi sahabat datang. Kenapa ya? Bisa jadi ketika sholat mabuk itu nggak boleh. Ya Rasulullah, ya tentang arak khamr itu gimana? Turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, apa? Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bertanya kepadamu Nabi tentang khamr. Kata Nabi, kata Allah itu jawab Nabi, khamr itu ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya. Apa Pak manfaat khamr? Nah, buat ngangetin badan gitu kan. Bisa kan bagi orang yang ada di daerah yang dingin seperti itu ya. Ya. Ada manfaatnya, enggak dinafikan. Cuma dosanya, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Belum haram itu juga Pak. Baru nanti setelah turun ayat ini nih, surat Al-Maidah ayat 90 ayat 91, ya ayyuhalladzina amanu, lihat ini ditujukan kepada orang beriman karena ini turun di Madinah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, najis, kotor, min amali syaiton, perbuatan setan, fajtanibuhu, tinggalkanlah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Setelah ayat ini turun Pak, itu di kota Madinah pada waktu itu kebanjiran khamr. Kan khamr yang galonan itu langsung dibuang ke depan-depan rumah mereka Pak. Bukan botolan lagi. Nah setelah ayat ini nggak ada pertanyaan-pertanyaannya lagi, karena ayat ini menegaskan nggak boleh gitu kan. Ya, nggak boleh. Kenapa alasannya? Innama yuridu syaiton an yuqi'a bainakumul adawata. Karena setan itu pasti menginginkan kalian itu apa? Terjadinya di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri wal maisir. Di dalam khamr dan judi ini erat kaitannya dengan masalah apa? Al-adawah wal baghdha, kan itu ya. Suami istri berpisah bisa jadi berawal dari kebiasaan suaminya mabuk-mabukan. Satu kelompok dengan kelompok yang lain terjadi peperangan gara-gara khamr dan judi, ya. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan syaitan itu menginginkan kalian terhalang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ayat ini turun berarti apa, Pak? Gak ada pilihan lagi. Ya, khamr ditumpahkan, ya, dibuang seketika. Ini ayat tentang pengharaman khamr. Jadi cuma satu aja khamr gitu kan. Dalam hadis yang lain, la'anallahu al-khamr, Allah melaknat khamr wa syaribaha, yang minumnya, peminumnya. Wa saqiyaha, yang menuangkannya, Bapak Ibu. Jadi orang yang kerja di bar atau di karaokean atau di kafe yang kebetulan di situ misalkan jual khamr gitu. Nggak minum sih, cuma kebetulan kerjanya gimana, mau gak mau harus menuangkan, itu termasuk. Makanya Bapak Ibu kalau yang punya saudara, punya anak, diterima kerja di mana? Di kafe. Apa yang dijual? Ada khamr gak? Ada. Kamu ngelayani, ya orang yang minum, iya, tapi kan gak minum, sama. Saqiyah, yang menuangkannya. Wabai'aha, yang menjualnya, Bapak Ibu. Minum sih enggak, jual kan lumayan, untungnya gede misalkan, itu kan sama. Wa asiruha, yang memerasnya, berarti apa? Orang yang kerja di pabrik khamr misalnya itu ya.
meras. Ya, karena dulu bahan khamr itu kan bisa dari anggur, bisa dari kurma juga, Bapak. Ya. Wahamilah yang memanggulnya, kulinya gitu kan. Ya, mindah dari pabrik ke truknya misalkan itu, yang membawanya. Makanya Bapak Nahikumullah, khamr ini seperti riba kan itu kan, yang menjadi saksi, yang mencatat, ya itu kena semuanya. Berarti nggak boleh menjualnya, nggak boleh membelinya, yang nggak boleh menuangkannya dan selanjutnya. Itu kata Nabi seperti itu. Jelas, ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam kitab ini kullu muskirin khamrun, setiap minuman yang kalau diminuman atau apapun tuh yang membuat otak kita, kesadaran kita hilang, itulah namanya khamr. Apapun mereknya, mau topi miring kayak misalkan itu, mau anggur merah kayak, mau bir bintang, apapun itu kan, yang penting kalau diminum itu mabuk, oke? Tanpa terkecuali, ya. Dan menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, anna kulla mas askara fahuwa khamrun haqiqah. Jadi hakikat khamr itu semua yang bisa membuat orang itu mabuk. Sawaun uttukhidha minal inab, baik bahannya itu dari anggur, awit tamr itu kurma apa? Jadi kurma itu bisa jadi khamr. Termasuk kalau di masyarakat kita apa Pak? Tape ya. Tape ketan itu Bapak Ibu. Itu bisa jadi khamr setelah melalui proses fragmentasi, didiamkan di gelas sekian hari, misalkan ditutup, apalagi konon katanya dikubur di bawah tanah itu kan, itu bisa berubah nantinya, ya. Awil hintoh itu apa? Gandum bisa jadi khamr, mungkin nasi juga bisa jadi khamr, ya, setelah melalui proses kimiawi, ya. Termasuk kalau di kampung itu apa tuh yang bahannya aren itu Pak? Tuak namanya kan itu kan, itu bisa jadi khamr gitu kalau melalui sebuah proses tertentu. Jadi jangan dilihat dari bahannya, jangan dilihat dari mereknya, yang penting apa? Mabuk kan enggak. Tapi perhatikan nanti kalau beli mie dog-dog, mie tek-tek, nasi goreng, itu hati-hati karena ada beberapa orang yang jualan nasi goreng, ya, atau misalkan mie dog-dog itu dicampurkan cairan, ya, itu namanya angciu apa namanya gitu ya. Itu adalah memabukkan. Tapi katanya kalau dipakai itu penyedap saja, ya. Saya kalau dulu lagi di Jakarta itu udah jadi opini, lihat kalau jualan mie-nya tuh pakai dog-dog, nah, lihat pakai angciu kan itu kan. Kalau pakai tek-tek ya, yang ditakolnya, yang dipukulnya itu kuali gitu kan, ini aman. Ya, paling tidak lihat tuh kalau beli di itu tanya. Ada anciunya jangan pakai. Itu khamr Bapak Ibu. Mengandung khamr. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan Nabi berkata kullu muskirin haramun, setiap minuman yang memabukkan haram. Inna 'alallahi ahdan, dan Allah berjanji nanti liman yasrabul muskir, bagi orang yang minum khamr yang memabukkan, an yaskiyahu min tinil khabal, nanti di yaumul kiamat dia akan diberikan minuman yang terbuat dari tinatul khabal. Ditanya, ma tinatul khabal ya Rasulullah, apa yang disebut dengan tinatul khabal itu? Nabi menjawab, isaratun ahlin nar, jadi air perasan yang itu nanti akan diberikan kepada penduduk api neraka, ya, nauzubillahi min dzalik. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Ya, seperti itu. Ini Pak. Nah, kemudian ya, idza askarul katsir fal qalilu haramun, apabila seorang meminumnya dengan jumlah tertentu bisa memabukkan, maka sedikit pun termasuk haram. Contoh misalkan Pak, ada orang yang kemudian kalau minum khamr itu segelas pun nggak bisa mabuk, kan sudah kebal mungkin itu kan. Ada orang yang kuat. Biasanya di kalangan para pemabuk itu sudah jadi perlombaan, ya. Siapa yang sekian botol nggak mabuk, nah itu yang menang, nggak gitu kan, seperti itu. Ada orang yang mungkin kan sudah kebal gitu kan, nggak mabuk-mabuk. Saya cuma minum 1 seloki, 2 seloki kan nggak
nggak mabuk, misalkan boleh nggak? Kan yang memabukkan itu khamr, berarti kalau sedikit tapi nggak memabukkan berarti apa? Boleh dong, kan itu kan? Maka kaidahnya nggak begitu. Kata para ulama, idza azkarul katsir, apabila yang banyak itu membuat orang mabuk, maka fal qalil, maka sedikit pun tetap haram. Walaupun cuma satu sloki, satu sendok misalkan itu kan, itu nggak ada perbedaan. Ya, itu menurut ijma' para ulama. Kemudian yang kedua juga, kullu ma ghayyabal aqla fahuwa khamr. Tidak hanya yang diminum saja, Pak, yang dikonsumsi apapun itu, tapi kalau membuat akal kita tertutup, hilang kesadaran, ya, dari batas kenormalan, itulah sesungguhnya itu juga termasuk khamr. Contoh apa, Pak? Sabu-sabu. Kan bukan minuman, betul kan, Pak? Ganja. Karena orang mengatakan mana dalil ganja di dalam Al-Quran, nggak ada. Hurimat alaikum ganja, kan nggak ada. Ada juga apa? Khamr, minuman. Tapi kalau ditanya, Pak, hukum ganja itu hukumnya apa? Halal, haram, makruh, kan itu ya? Maka apa? Di dalam sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah. Nah, yang ketiga ada namanya apa? Qiyas. Ijma, sepakat. Nah, yang keempat qiyas. Qiyas itu menganalogikan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, disamakan dikarenakan ada kesamaan sifat. Khamr, satu-satunya minuman yang tidak boleh itu kan khamr. Apa? Oh, khamr itu satu di antara hikmahnya kan membuat mabuk. Ketika orang mabuk hilang kesadaran, ya. Nah, sekarang ada makanan jenisnya itu adalah dedaunan yang kalau dikonsumsi juga sama dampaknya. Oh, kalau begitu apa? Sama hukumnya. Itu namanya qiyas, Pak. Bahkan ada yang dimakan itu lebih membuat orang itu bukan hanya hilang kesadaran, bahkan sampai ke tahapan gila itu, Pak. Kan ada sekarang lebih bahaya daripada sabu-sabu, apa namanya, Pak? Nirwana, apa namanya? Nirwana, apa Pak itu? Ada tuh, Pak. Di atas, bukan oplosan spiritus sama arak misalnya, itu mah mematikan. Jadi membuat sampai orang itu kayak zombie, kayak gila gitu. Itu kan lebih bahaya lagi itu. Di atas morfin yang disuntik itu terasa lagi. Saya semacam serbuk juga. Tapi kalau orang sudah sampai mengkonsumsi seperti itu lebih bahaya dari hanya sekedar khamr. Itu kan nggak menyebabkan sampai orang gila, itu terbatas paling berapa lama. Tapi ini menyebabkan gila karena merusak sel-sel otak semacam itu lebih haram lagi. Ya, maka hukumnya apa? Haram. Ya. Kenapa? Karena Umar berkata wal khamru ma khamarul aqlu, disebut khamr itu adalah karena menutup akal. Ya. Wa yadfulu fi hadza, yang termasuk dalam kategori ini al hashisha. Hashisha itu ganja. Ya, rerumputan yang kemudian dikonsumsi itu membuat hilang kesadaran. Hashish. Wal ufiun. Ufiun itu apa? Opium. Dari serbuk bunga ya. Ya, kalau di kita itu apa? Termasuk kecubung gitu kan, itu kan. Kecubung hukumnya apa? Kan nggak ada dalam Al-Quran. Hurimat alaikum kecubung. Tapi kalau kecubung dikonsumsi membuat orang mabuk, sama gitu. Ya, karena ujung-ujungnya kan mabuk. Termasuk apa? Aibon misalnya gitu kan. Hukum aibon itu boleh kalau buat apa namanya? Buat menempelkan kulit misalkan atau besi yang patah, tapi kalau diisap membuat orang fly, itu yang nggak boleh gitu kan. Jadi haram hukumnya, haram kalau diisap gitu kan, seperti itu. Ya, itu kalau aibon itu mabuknya orang yang nggak punya duit kan, itu kan, itu nyari apa? Ya termasuk komik tuh Bapak Ibu, komik itu dengan konsumsi lebih dari satu, misalkan sebungkus itu katanya ya. Karena saya pernah melihatkan, ya. Ada anak-anak muda dikirain apa? Itu komik sampai sebungkus dihabisin Bapak Ibu. Oh ternyata bisa orang mabuk, Pak. Iya, namanya juga overdosis. Ya kalau dalam Al-Quran kan sudah jelas kulu wasorobu walatus
segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus, jadi haram. Yang halal kalau berlebihan jadi haram, seperti itu, karena sifatnya seperti itu. Ya di sini apa? Opium wal heroin. Heroin itu apa? Heroin kan itu kan? Heroin. Wal banju. Kalau di sini banju. Banju itu apa? Tembakau gitu. Ya. Makanya maaf ya, bukan saya kalau di Indonesia tuh nggak sampai kan orang mengharamkan rokok kan nggak sampai kan? Tapi ulama-ulama Timur Tengah rata-rata itu mengharamkan. Nah haramnya itu kenapa? Bukan karena zatnya yang itu memang kan nggak disebutkan. Ya kalau berlebihan sesuatu juga yang berlebihan jadi tidak boleh, betul kan Pak? Itu kan. Ya kalau di Indonesia itu ada ulama Indonesia nggak sampai mengharamkan rokok ya kan? Ya kenapa? Kiai juga pada ngerokok gimana gitu kan itu? Pada ngebakok seperti itu, paling jatuhnya katanya apa? Makruh lah gitu kan itu kan, seperti itu. Ya, seperti itu. Wa nahwiha minal mukhadzirat, dan apapun yang membuat akal kita, kesadaran kita tertutup, fahiya haramun, maka hukumnya haram. Ya. Hanya saja ya, untuk memastikan bahwa suatu minuman atau sesuatu yang dikonsumsi itu membuat orang mabuk, itu harus ada penelitian yang utuh, benar nggak kan itu kan, seperti itu. Kalau dipastikan benar-benar merusak akal kita, menutup kesadaran kita, ya itulah yang namanya apa? Khamr, itu hakikatnya seperti itu ya. Nah, terus terakhir kemudian di sini, bagaimana hukumnya syurbul khamri lil mudtar. Nah, ini kembali lagi Pak, seperti makanan. Hukum orang yang minum khamr karena terpaksa, boleh nggak? Ya boleh. Darurat. Bapak Ibu beli bakso misalkan, lupa nggak pesan aqua untuk minum. Bakso lagi semangat-semangatnya makan bakso, baksonya kegedean, keselak ke sini misalnya gitu. Dipukul-pukul di sini, nggak keluar juga, nggak lepas juga. Kalau nggak minum kehabisan napas, di depan ada bir bintang misalkan, diminum aja segelas, yang penting baksonya lewat, boleh itu Bapak Ibu. Hanya sebatas supaya lewat saja gitu kan Bapak Ibu. Kalau nggak ada minuman sedikit pun misalnya, ya. Tapi jangan disengaja supaya nggak bisa minum bir bintang, kemudian apa? Nggak ada minuman apapun supaya seret, itu lain niatnya, seperti itu. Tapi prinsipnya segala sesuatu yang dalam keadaan darurat, dan darurat itu adalah ukurannya apa? Hilangnya ruh dari diri kita. Yang tadinya haram menjadi boleh. Ini berlaku buat apa saja Pak. Berobat Bapak Ibu, seorang wanita berobat kepada seorang dokter ketika dia mau melahirkan, hukum asal memperlihatkan aurat perempuan kepada laki-laki bukan muhrim kan haram, betul kan Pak? Dokter juga sama ya. Laki-laki nggak boleh melihat aurat perempuan, tapi ini ada orang mau melahirkan, harus ditolong, ini kaitan dengan nyawa. Boleh nggak dokter melihat aurat perempuan? Boleh. Darurat. Ini hubungannya dengan masalah keselamatan. Ya, tapi sebatas untuk menyelamatkan ruh, nyawa seseorang saja. Ya. Ini masuk dalam kaidah seperti itu. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan masalah minuman cuma satu jenis dalam Al-Quran, tapi walaupun satu boleh dikiaskan, dianalogikan dengan jenis minuman atau makanan apapun yang akhirnya kemudian membuat akal seseorang tertutup, hilang kesadaran, maka statusnya itulah khamr namanya ya. Nah Bapak dan Ibu ya, bagaimana hukumnya al-khamru tasiru kholan? Bagaimana khamr tapi kemudian setelah melalui sebuah proses ya tertentu, berubahlah khamr itu jadi kholan. Kholan itu apa Pak? Cuka. Idza takhallalatil khamru binafsiha, kalau seandainya khamr yang tadinya statusnya khamr memabukkan, tapi kemudian dalam berapa waktu dibiarkan begitu saja berubah statusnya menjadi cuka, berarti cuka memabukkan nggak Pak? Enggak kan itu kan? Statusnya berubah jadi cuka, maka apa? Maka berarti apa? Yahillu bila khilafin, maka halal. Ya kenapa? Karena bukan khamr lagi sekarang sudah menjadi cuka. Cepat saya nggak tahu itu bagaimana prosesnya, yang tadinya khamr kemudian berubah jadi cuka.
atau sebaliknya cuka kemudian berubah jadi khamr kan itu kan seperti. Tapi prinsipnya apa? Ada di memabukkan atau tidaknya. Itu saja sebenarnya yang menjadi ukurannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Bapak Ibu Alhamdulillah, inilah terkait dengan masalah kuliner, makanan dan minuman yang diatur di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kemudian pendapat para ulama. Nah, dari sinilah kemudian di pemerintahan kita ada sebuah lembaga namanya Badan Penjamin Produk Halal. Nah, salah satu di antara mekanisme sampai pemerintah nanti mengeluarkan sebuah sertifikat halal suatu produk ini, dan nanti 2026 itu wajib, Pak. Ya, yang punya UMKM, ya, produknya apapun itu wajib bahwa produknya itu bersertifikasi halal. Nah, itu prosesnya panjang untuk menentukan ini produk halal haram itu apa? Mulai dari inventarisir bahan bakunya, lihat bahannya. Ya. Oh, ini nggak boleh nih. Ini apa? Ini ada minyak babinya, udah nggak bisa. Dari bahan bakunya, yang kedua apa? Prosesnya. Ya, lihat ketika proses pembuatan produk itu ada unsur najis nggak bisa masuk ke dalam produk itu. Jadi bahkan sampai terakhir itu bukan proses saja, Pak. Nama produknya saja itu menjadi penilaian. Bapak Ibu bikin misalkan bakso, tapi ketika memberikan brand bakso itu kemudian diberi nama bakso kuntilanak misalkan itu kan. Walaupun prosesnya nggak ada babinya, Pak. Tapi kalau namanya itu nama-nama yang mengandung apa namanya? Syirik, tahayul gitu kan, itu nggak turun itu sertifikasi halalnya seperti sampai sejauh itu. Ya. Kan ada sekarang macam-macam kan nama-nama bakso makanan itu, walaupun tujuannya itu hanya sekedar apa? Sensasi saja kan itu kan, ini buat marketing saja, buat orang penasaran. Tapi kalau namanya nama-nama yang mengarah kepada syirik, tahayul misalkan itu kan, nah itu bisa menjadi sebuah pertimbangan juga untuk diterbitkan sertifikasi halal atau tidak, seperti itu. Baik, Bapak dan Kemulah, saya rasa ini saja kajian fikih kita di sore hari ini. Jadi dengan berakhirnya materi kita di hari ini terkait dengan minuman yang disebutkan dalam Al-Quran yang diharamkan itu berupa khamr, berarti bab masalah fikih kuliner kita anggap selesai insyaallah, dan nanti pertemuan berikutnya kita masuk selingi lagi dengan kajian Al-Hikam insyaallah, ya, kajian tasawuf atau tazkiyatun nafs. Baik, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkaitan dengan makanan yang baik secara alami maupun buatan, prosesnya. Iya, proses mengandung etanol. Contohnya tadi disebutkan sempat ada fermentasi berupa tape ketan, ya, atau tape singkong. Dan kalau asal juga ada yang kedua yang secara alami itu mengandung etanol juga, ya, semacam durian ya kalau salah. Ya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya. Kalau masih berupa buahan gitu kan, dan tentu biasanya ini mengandung etanol dan tidaknya itu setelah melalui proses kan fermentasi, ya. Artinya hukum asal buah-buahan itu kan diperbolehkan. Mau buah apapun kecuali buah zakum kan gak ada di dunia kan, itu istilahnya. Hukum buah-buahan itu halal gitu kan, ya. Tapi ketika buah ini kemudian sudah berubah, diperas misalkan, kan hasil perasannya kemudian berubah menjadi sebuah minuman, dan ternyata minumannya itu kemudian diminum bisa buat mabuk, ya itu namanya khamr, ya. Tapi kalau belum sampai membuat itu mabuk, ya berarti kan statusnya belum berubah gitu kan. Nah, disinilah itu butuh dibuktikan dengan penelitian atau pembuktian secara kimiawi kan itu kan, seperti itu. Karena biasanya itu ada kriterianya, ada prosesnya seperti apa. Minuman semua juga kan semua diambil dari buah-buahan, dari anggur, kurma, dari tape atau dari yang lainnya, seperti itu, Pak. Ya. Kalau seandainya masih berupa buah-buahan, belum ada sebuah proses kimiawi, halal hukumnya. Tapi sebagaimana kalau makan durian masih berupa durian, tapi kemudian mabuk karena kebanyakan aja kan, misalnya gitu kan. Apapun kalau kebanyakan bisa mabuk. Durian itu kan mengandung kolesterolnya tinggi kan gitu kan, Bapak Ibu. Puyeng gitu, Bapak Ibu. Kalau badan kita nggak fit, makan 3
ini misalkan 3 buah itu puyeng gitu, bisa menjadi muntah seperti itu. Nah kalau sudah demikian, apapun itu yang menyebabkan kemudian misalkan hilang kesadaran bahkan kematian dikarenakan sikap berlebih-lebihan, sudah jelas dalam Al-Quran itu sesuatu yang kita makan apapun itu yang itu melebihi batas kebutuhan kita tuh nggak boleh. Kan ayatnya apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Israf itu berlebih-lebihan, itu nggak boleh, sesuai dengan kebutuhan perut, kebutuhan. Cuma kadang-kadang kita itu makan itu ya, kalau Nabi makannya itu kan pertimbangannya itu logika, bukan apa, bukan perut. Kalau kita selama masih enak di apa namanya, di lidah terus kan itu kan. Sementara kalau Nabi itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, katanya kan gitu ya, seperti membagi perutnya 3, 1 makanan, 2 minuman, yang ketiga oksigen, jangan sampai melebihi batas kadar kebutuhan perut kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi prinsipnya kalau memang secara kimiawi belum berubah menjadi sebuah minuman yang membuat mabuk, silahkan. Dengan catatan ya tentu jangan berlebih-lebihan seperti itu. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Ya paling terakhir ya, Nabi juga memberikan sebuah rambu-rambu terkait dengan masalah makanan minuman itu. Memang bisa jadi kita nanti akan dihadapkan ke dalam makanan-makanan yang membuat kemudian kita ragu. Di situ ada potensi halal, tapi di situ juga ada potensi haram. Karena ragu-ragu itulah kalau dalam istilah Nabi masuk dalam wilayah apa Pak? Subhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas, namanya sebutkan jelas. Yang haram juga jelas, makanan-makanan yang diharamkan. Tapi nanti akan ada dalam kehidupan kita di antara keduanya mushtabihatun, yang samar. Faman waqa'a fi subhat, barang siapa orang yang dia sudah terjerembab, kemudian dia misalkan masuk ke dalam wilayah subhat, maka faqad waqa'a fil haram, maka dia akan terseret kepada yang haram. Tapi barang siapa yang dia menjaga yang subhat, maka dia sudah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Jadi kalau sudah masuk wilayah yang subhat ragu nih, nah lebih baik tinggalkan saja gitu kan. Yang pasti-pasti saja. Itu yang lebih aman bagi kita. Karena kalau sudah subhat, potensi untuk haram itu lebih banyak. Seperti itu. Baik Bapak Nukumullah, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, karena memang pekan berapa ya, pekan ketiga ya berarti, karena kalau salah pekan depan itu juga saya nggak bisa karena ada jadwal umroh ya, bahwa jamaah umroh seperti itu. Insyaallah berarti pekan November kita ketemu lagi seperti. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.